Amin. Puji Tuhan. Shalom semua, apa kabar? Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Praise the Lord. Silakan duduk ya. Puji Tuhan. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tetapi kami sudah memutuskan untuk menjadikan sepanjang hari ini momen Pentakosta. Dan sungguhan seharian dari pagi, lawatan Tuhan terjadi. Bukan hanya di sini, saya dapat report, saya sudah tektokan dengan semua gembala-gembala. Oh, lawatan Allah terjadi di setiap kota. Puji Tuhan, ratusan orang terima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh untuk pertama kalinya. Belum lagi terhitung yang live streaming, yang lepasan bukan di gereja, yang individu secara pribadi. Saya percaya ada banyak perkara-perkara indah, perkara ilahi terjadi. Saya dorong Anda juga untuk memperoleh buku ini kalau Anda belum pernah membacanya. Ini buku saya tulis berapa tahun yang lalu, Holy Spirit My Best Friend. Waktu launching lagu Roh Kudus itu, Holy Spirit My Best Friend, ini buku juga diluncurkan. Sudah dialih bahasa dalam bahasa Inggris, Chinese, dan Korea. Saya dorong Anda untuk membacanya di Pustaka Raja Wali. Kalau yang streaming, kalau Anda bukan di GMS, cari GMS terdekat pasti ada. Online juga bisa. Anda bisa memesannya lewat online ya. Saya dorong Anda untuk membaca ini akan melengkapi dan mengajari bagaimana menjalin hubungan yang intim dan dekat dengan Roh Kudus dan mengalami seluruh karyanya yang ajaib. Ini biografi pengalaman hidup saya dengan Roh Kudus dan ada pengajaran-pengajaran singkat di dalamnya, tipis sekali, duduk sekali, langsung selesai membacanya. Pasti sekalipun orang Indonesia kurang suka membaca, saya percaya buku ini cocok untuk dibaca oleh orang Indonesia. Praise the Lord ya, dapatkan di luar sana. Sehari ini, inilah judul khotbahnya. Saya menyampaikan firman yang berbeda-beda di KKR, momen KKR Baptisan Roh Kudus. Lihat itu semua, kalau Anda ketinggalan silakan dengarkan. Ibadah pertama, saya jelaskan pentingnya kita berada di dalam gereja yang penuh Roh Kudus atau Spirit-filled Church. Lalu ibadah 2, saya jelaskan bahasa roh itu apa sih? Kenapa, apa bedanya orang yang berbahasa lidah dengan yang tidak? Nanti bagaimana kita mengalami kemenangan dan tuntunan itu berpengaruh sekali. Bagaimana kita itu membangun kehidupan doa kita. Pentakosta adalah janji Bapa. Lalu habis itu Roh Kudus mitra seniorku, sekarang kita bicara tentang urapan. Urapan penuhiku, Keluaran pasal 30, mari kita buka bersama-sama. Ibadah yang ini agak beda dengan yang lainnya. Saya mau bicara tentang the anointing. Apa sih urapan itu? Mari kita baca dulu Keluaran 30 ayat 22 sampai 25. Mengenai minyak urapan yang kudus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan mur tetesan 500 shikal. Dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Saya baru kembali dari Israel. Waktu syuting juga saat teduh. Waktu di situ saya tanya sama tour guide-nya, orang lokal tentunya, orang Israel. Saya bilang, bisa nggak carikan minyak urapan yang otentik? Yaitu yang sesuai dengan kitab Keluaran. Karena sekarang minyak-minyak urapan yang bagus-bagus di toko souvenir itu, ini enggak sama campurannya sama ini. Saya mau cari yang itu. Bukan berarti mensakralkan suatu benda. Minyak urapan itu enggak tergantung minyaknya. Di perjanjian baru tergantung orangnya. Tergantung imannya. Jadi bukan pada minyaknya. Paham ya? Tapi saya hanya penasaran aja mau tahu apakah minyak yang seperti ini masih ada.
Lalu keesokan harinya atau besok lusa, tour guide itu memberikan satu tabung kecil dan berkata, saya temukan yang ini sesuai dengan itu. Yang nggak tahu sih asli nggak, saya dibohongi juga nggak tahu. Nggak masalah ya, bukan soal urapan itu kandungannya apa, jangan superstisi. Buktinya saya pakai minyak goreng pun dulu saya pernah di sebuah desa mengoleskan urapan. Karena nggak ada minyak yang lain waktu itu kalau nggak salah sama Pastor Yu itu di desa Kerasak kalau nggak salah. Ya desa Kerasak betul. Ya, waktu kita oleskan ya orang disembuhkan, orang dijamah Roh Kudus kok. Padahal itu minyak goreng. Ya saya juga harus tahu yang saya olesi laki-laki. Kalau perempuan kan sensitif kulitnya. Minyak goreng setelah diurapi besok jerawatan. Tapi apa maksudnya dengan urapan ini? Tentunya ada pesan. Setiap ingredient, setiap bahan yang dipakai itu pasti bermakna secara profetik dalam kehidupan kita. Saya pernah ajarkan ini, tapi saya tergerak kali ini mengajarkan lagi. Saya jarang banget mengulang khotbah. Yang ini termasuk bukan ulangan sih, tentunya nanti hasilnya beda, akhirnya juga nggak sama. Tapi saya tergerak sekali di ibadah ini untuk membawa kembali pengajaran tentang pengurapan, the anointing. Suatu subjek yang seringkali disalah mengerti, makanya di ibadah yang terakhir ini, beda dengan 4 ibadah sebelumnya, saya banyak bicara soal baptisan Roh Kudus, meskipun nanti ini kita tetap berdoa untuk Pentakosta, tapi saya mau touch on a subject that is different. Saya mau bicara khusus tentang pengurapan. Supaya kita semuanya bisa mengerti bahasa yang sorgawi ini, yang kurang mendarat seringkali. What is the anointing? And how do we increase? Bagaimana kita bisa meningkat dalam pengurapan hidup kita? Hadirat Allah itu sama loh Bapak Ibu Saudara, tapi pengurapan kita beda loh, tahu nggak? Anda nggak diurapi khotbah. Saya tidak diurapi seperti Anda. Pengurapan Anda dan saya itu lain. Pengurapan seorang pemuji beda dengan pengurapan seorang pengkhotbah. Pengurapan asyir ada lagi loh. Jangan kira yang diurapi hanya di panggung di mimbar. Setiap pelayanan mengandung pengurapan, setiap pekerjaan mengandung pengurapan. Tahu nggak kalau Allah tidak mengurapimu, Anda pasti akan tanggung dalam dunia kerjamu. Pengurapan itulah yang membuat kita itu berjalan dalam kuat kuasa Tuhan. Pengurapan itulah yang menuntun kita. Pengurapan itulah yang bukan hanya melayakkan tapi memampukan. What is the anointing? The presence of God is one. Hadirat Allah satu. But we have different type. Kita punya tipe yang berbeda dalam pengurapan. Kalau Anda baca di kitab Yesaya, kita akan mengerti urapan untuk mengubah kain kabung menjadi tari-tarian, pengurapan untuk ini, untuk itu beda semuanya. Yesaya 61. So what is your anointing? Tapi sebelumnya kita lihat dulu benang merahnya. Concerning the anointing tentang pengurapan, mari kita belajar dulu apa kesamaannya. Yang pasti orang yang diurapi harus punya kriteria-kriteria ini. Atau orang yang diurapi pasti berbuah begini. Kita baca dulu sekali lagi ayat 22. Mengenai minyak urapan yang kudus campurannya begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan. Saya yakin Tuhan itu, he was not into rempah-rempah lah. Dia tentunya tidak terlalu gubris tentang bahan baku. Karena Tuhan itu seorang pribadi yang mendalam. Dia lihat pohon ara dikutuki kering sampai ke akarnya, ternyata mau ajarkan doa. Kalau Tuhan lihat rempah-rempah, Tuhan bukan lihat bahan. Tuhan cari bahan dengan sifat tertentu untuk ajarkan bagaimana jadi orang pilihan. Jadi yang dipilih itu bukan rempah-rempahnya. Meskipun di sini ditulis rempah-rempah pilihan. Musa disuruh ambil rempah-rempah demikian, tapi sebenarnya yang Tuhan pilih adalah kita. Tuhan pilih sifat-sifat begini, agar supaya urapan kita meningkat, agar bertambah dalam Tuhan. Maka urapan kita, kita harus mengandung sifat yang sama dengan bahan pengurapan. Oke? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur, tetesan 500 shikal. Katakan mur. Mur tetesan 500 shikal.
Nggak usah bingung itu berapa, ingat aja gopek sikal. Oke, gampang nih, diingatkan. Orang-orang yang buat parfum gitu-gitu yang lebih ngerti lah ya, sikal-sikal saya sih nggak ngerti. Tapi 500 sikal, pokoknya gopek sikal saya ingat-ingat lah, kira-kira jumlahnya gitu, karena saya nanti perlu compare atau perlu membandingkan. Mur itu adalah bahan antiseptik, pahit. Pernah sekali seorang teman saya dalam perjalanan dari Taipei ke Taichung di Taiwan, saya duduk sama-sama, dia promosi zaman sebelum pandemi, dia promosi itu loh, hand sanitizer. Sebelum pandemi, orang-orang Taiwan itu ternyata sangat-sangat peduli higienis. Dia bilang, ini bagus ini, wah gini-gini katanya, ini mantap, tapi juga bisa food grade, disemprot di ini. Sebelum pandemi loh, jauh sebelumnya itu, 9 tahun sebelum pandemi. Dia bilang, wah ini bisa food grade. Udah maju pikirannya, disemprot sana, semprot sini. Wah ini bagus sekali, membunuh bakteri, ini antiseptik, ini antivirus, anti apa. Wah promonya lumayan. Dia bahkan bilang, ini bahkan bisa disemprot di sini. Really? Saya bilang, saya ambil kan. Ya bodoh-bodohnya saya semprot sungguhan. Ya karena teman ya kan. Anyep tuh, hambar rasa air. Rasanya dia ditipu deh. Saya bilang, begini ya sis, atau bro, teman-teman waktu itu. Saya bilang, ini kalau beneran antiseptik, saya ini orang awam, saya ini orang awam lah, saya bukan apoteker, saya juga bukan peracik obat, saya juga bukan dokter atau suster, saya nggak ngerti. Tapi kalau ini memang antiseptik, harusnya kan pahit ya. Coba nggak percaya, obat-obat cairan untuk karbol, kosek WC atau untuk bersihkan lantai yang keras itu semua pasti pahit itu, racun bahkan. Saya bilang ini kok hambar. Campuran pertama minyak urapan itu not sweet, but bitter. Kalau kita mau betul-betul diurapi sama Tuhan, bukan hanya masuk surga, pay the price. And sometimes the price you must pay is very bitter. Bayar harganya. Kadang-kadang harga yang dibayar itu pahit. Anda lihat gak, ada orang tertentu mengalami semacam lembah, mengalami semacam baptisan api, mengalami suatu goncangan dalam jiwanya, bukan berarti jadi gila atau sakit jiwa. Goncangan dalam jiwa artinya betul-betul mengalami pencobaan berat. Keluar dari sana Anda lihat, tiba-tiba urapannya beda. Ya, saya tidak bicara tentang hamba Tuhan sebagai pendeta, tapi kita bisa melihat ada orang tertentu yang melalui lembah dulu, lalu Tuhan angkat tinggi-tinggi. Memang untuk kita semakin diurapi dalam bidang kita harus membayar harga. Harga yang kita bayar bukan harga dosa. Kalau harga dosa ya salah sendiri, upah dosa ialah maut. Kalau kita digebukin sama orang sekampung karena curi ayam ya salah sendiri. Harga yang kita bayar itu harga ketaatan, harga kekudusan, harga kesetiaan, harga ketekunan. Pahit, telan. Telan. Kata orang vitamin C pasti kecut. Yang manis-manis itu sudah setengah permen katanya. Gulanya lebih banyak dari vitamin C-nya. Jadi kalau betul-betul vitamin C yang beneran, harusnya kerasa lah ya kecutnya. Kalau mur itu nggak bisa dipalsu, mau diapain, diselaputi apa, diselubung apa, puyer adalah puyer. Binahong adalah binahong. Itu loh, makanan saya waktu kecil paling benci obat-obat yang gituan. Obat-obat yang bentuknya aja seperti kotoran hewan. Diulek-ulek, diremas-remas, sampai cair semuanya, pahitnya setengah mati. Itu mau dikasih gula, mending saya telan mentah-mentah, mending saya telan dia pahit-pahit begitu daripada kasih gula-gula, malah nggak enak. Malah muntah. Mur adalah mur. Mau diselubungi apa tetap adalah harga yang harus dibayar. Anda tidak bisa melewatkan cawan Getsemani kalau Anda mau mengalami kuasa kebangkitan. Banyak orang maunya sukses, maunya dipakai Yesus, maunya ngelihat kemuliaan Allah dalam hidupnya. Tetapi harga, saya tidak mau bayar. Saya tidak mau bayar harga ketaatan. Saya tidak mau bayar harga kekudusan.
Saya nggak mau bayar harga ketekunan, harga kesabaran. Nggak bisa, mur is mur. Nggak tanggung lagi, 500 shekel. Saya nggak tahu 1 shekel itu berapa. Nanti kita bisa cek sih. Tapi pokoknya kedengarannya banyak itu gopek shekelnya. You don't pay the price only once, you pay the price over and over again. Yesus berkata, kamu mau mengikut aku, kamu harus memikul salib setiap hari. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, seorang wanita. Not until later, terakhir nanti baru dia dipakai dengan urapan yang dahsyat. Dia berkata, I died 1,000 deaths. Before I got here, sebelum saya sampai di sini, aku mati 1000 kali. Orang Kristen tidak boleh takut mati daging. Ya, nggak boleh takut mati kedagingan. Amin. Karena campuran urapan itu, orang kan maunya urapan kuasa. Terima urapan, wah. Terima urapan. Jangan minta diurapi Tuhan kalau tidak berani diproses sama Allah. Jangan minta pengurapan kalau tidak mau melalui jalan salibnya. Amin. Aku minta diurapi dalam pelayanan, tapi nggak mau salibkan dagingnya dengan berdoa 1 jam saja. Nggak mau sungguh-sungguh mencari wajah Allah. Mana bisa? Berapa banyak orang hari ini yang dalam ministry main teori, main gelar. Kok nggak ada ya buah? Ya nggak bisa. Nggak bisa lewat kepintaran. Harus masuk ke ruang doa. Sembunyi di kaki Tuhan. Di situ baru ada buah. Mur tidak bisa kau bypass, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya kalau kita menderita, kalau kita sengsara, pikirkan ini sengsara karena dosa saya, atau ini sengsara yang diizinkan Allah. Kalau yang diizinkan Allah itu berarti bukan salah kita, bukan berarti kita sok benar, tapi kita sudah jaga nurani, kita lakukan apa yang kita tahu itu adalah firman di hidupku. Tapi kalau kita tetap mengalami jalan bawah, arus susah, jalani. Your anointing is the making. Pengurapanmu sedang diracik. Anda baru di level ingredient nomor 1. Murmu barusan jadi. 500 shekel lagi. Jangan takut bayar harga. Jangan takut. Hidup untuk Kristus itu termasuk sengsara. Ada banyak penderitaan harus dialami orang untuk masuk kerajaan Allah. Bukan berarti masuk surga itu harus kita yang derita. Itu penderitaan Kristus sudah cukup sih. Yesus berkata sudah selesai. Tapi untuk kita setia, gak gampang loh. Sudah selesai di kayu salib. Kita diterima apa adanya. Sekarang pun mati masuk surga. Tapi selama hidup ini, gak akan teman kita lepaskan kita. Kiri kanan berkata fanatik lu, kok gak mau ikut-ikutan. Anak kecil gak mau ikut nyontek. Nanti sudah setengah gede, gak mau ikut sumpah serapah mulutnya. Dianggap gak keren, gak cool. Nanti kalau sudah lebih lagi, sudah lebih dewasa, sudah kerja, gak ikut-ikut cara dunia. Gak gampang. Tuhan itu for free. Dunia will make you pay. Dunia akan membuatmu membayar harganya. Tapi kalau Anda harus bayar harga untuk ikut Tuhan, pay the price. It's worth it. Bayar harganya. Karena sepatutnya. Dan Anda tidak akan menyesal bayar harga itu. Saya mending bayar harga ketaatan daripada sengsara karena setan. Kalau saya dikasih sesuatu dari setan melawan aku, saya tengking itu. Tapi kalau Tuhan izinkan saya memikul salib gara-gara saya setia, let it be. Let it be, let it be, let it be. Kayak lagu John Lennon aja. Let it be. Kalau memang saya harus lalui ini. Jalan yang kita harus tempuh, kalau memang itu Tuhan yang suruh, tempuhlah. Jangan bypass Kalvari. Murmu itu justru ingredient nomor 1 membuat urapanmu jadi. Amin Bapak Ibu. Ambillah rempah-rempah pilihan mur tetesan 500 shekel. Kematian daging. Setelah saya bilang gitu, ternyata antiseptik itu dibuang sama teman saya. Di kereta Taiwan, iya ya, make sense. Ini air ini, aku dijualin air ini. Untung air, kalau enggak kan saya sudah kelenger itu. Makan karbol ya kan. Lain kali saya tidak mau kalau sudah jadikan prinsip percobaan, saya tidak akan semprotkan. Tapi hari ini saya mengerti, mur memang harus pahit. Jangan coba maniskan murmu. Terima itu, hadapi, jalani dengan roh yang taat dan takut dan gentar akan Allah.
Pilihan mur tetesan 500 shikal dan kayu manis yang harum setengah dari itu. Kayu manis di sini itu kadang-kadang dipakai untuk dessert atau untuk bikin makanan. Kayu manis itu enak loh jadi minuman. Saya suka minuman kayu manis itu loh, saya nggak tahu namanya apa itu, minuman Korea. Agak manis sih, itu banyak gulanya, sekali-kali nggak apa-apa. Kayu manis, campur jahe, campur apa itu? Kalau minuman pencuci mulut udah selesai makan, nah itu saya suka itu, saya suka. Kayu manis itu enak, cinnamon. Ternyata Tuhan itu nggak selalu pahit-pahit melulu, ada manisnya untuk kita. Pengurapan itu juga ada sisi sweet. Kayu manis, tapi kayu manis nggak usah banyak-banyak. Setengah dari itu, yaitu 250 shekel cukup. Bapak ibu saudara, orang yang berani bayar harga gampang intim sama Tuhan. Biasanya, orang yang pikul salib, kalau dia nggak mengeluh, kalau dia tahu bahwa itu jalan yang harus dia tempuh, nanti ketika dia lulus, mau nggak mau sifatnya pasti manis seperti Yusuf keluar dari penjara. Kalau kita mengerti bahwa harga yang kita bayar demi sebuah pengurapan dalam hidup kita itu adalah mur yang tidak bisa kita hindari, kalau kita bisa menerimanya dengan lapang dada, nanti lihat ya, sifat manis akan keluar di hidup kita. Biasanya orang yang pernah kena sakit misalnya, jangan sampai kita sakit ya, dia lebih berbelas kasihan dengan orang yang sakit. Gak selalu kita harus sakit dulu supaya kita bisa dipakai untuk menyembuhkan orang lain yang sakit. Gak tentu begitu. Tapi maksud saya adalah orang yang berani bayar harga bersama dengan Tuhan. Sifat manis akan keluar. Dan saya suka sekali bahan kedua, bumbu berikutnya dari sebuah minyak pengurapan yang kudus adalah kayu manis, bukan hanya mur. Bapak ibu saudara, milikilah sifat yang manis. Kalau kita itu punya sifat yang positif, sifat yang manis, gampang sekali pengurapan itu meningkat. Sebab musuh pengurapan itu adalah seekor lalat. Pengkhotbah berkata, lalat yang mati mengkamirkan seluruh adonan pengurapan. Hati-hati dengan attitude. Because your attitude does determine your altitude. Karena sikap hati kita menentukan ketinggian kita juga. Itu betul, itu pepatah yang sering dipakai kadang-kadang dalam khotbah siapa-siapa. Saya pinjamlah kali ini. It is indeed true, sangat betul sekali. Sikap hati kita menentukan pengurapan kita meningkat seberapa. Sifat yang manis, yang positif sama orang. Jangan suka mengeluh, padahal Tuhan sudah janji bawa ke Kanaan. Tapi gara-gara mereka menggerutu, mati semua. Bukan Tuhan berubah pikiran. Tapi karena umat Tuhan tegar tengkuk. Tuhan berikan apa yang mereka mau. Kayu manis itu bagian daripada sifat orang yang diurapi. Orang kalau diurapi itu bukan hanya kalau dalam doa kelihatan, kalau orang diurapi itu selalu membuat orang lain rebahlah, menangislah. Itu manifestasi. Kalau Anda lihat seorang diurapi oleh Tuhan, pasti sifatnya makin lama makin manis. Ada kayu manis di dalam pengurapan itu. Coba lihat Daud. Daud setelah diurapi sama Samuel. Meskipun Saul bagaimana sama dia potong puncak jubah, tetap cara dealingnya manis. Bapakku, aku tidak punya niat jahat sama kamu. Ini buktinya, aku gemetar. Orang-orangku berkata bunuh, tapi saya tidak mau. Dia sujud dulu ke tanah. Sujud seperti menyembah dan berkata, ayahku. Sifat Daud itu manis. Siapa Daud manis? Bapak ibu saudara juga sama. Jikalau Anda diurapi, pasti akan ada sifat manis keluar dari sana. Dan kalau sifat Anda positif dan manis, pengurapan Anda akan semakin bertambah. Anda akan melihat aktivitas Roh Kudus tidak berkurang di dalam hidupmu. Ya. Berikutnya. Dari kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal dan tebu yang baik, 250 shikal. Katakan tebu. Yang pertama mur, yang kedua kayu manis, ketiga tebu. Tebu, aduh ini penghinaan. Tahu nggak di perjanjian lama, minyak urapan yang dibikin ini untuk dituangkan ke kepala raja.
Mana ada raja kalau buat hidangan, minumnya kan sesuai. Atau kalau di Singapura yang pernah pergi, sugar cane you have? Have sugar cane? It's only $1.20. Only $1.20. Murah. Kalau mau mahal, winery. Harusnya tebu itu adalah barang murahan. Enak sih. Tetapi kenapa Tuhan pilih tebu untuk menjadi ingredient atau menjadi bahan membuat pengurapan yang dituangkan ke kepala raja? Gak adalah yang namanya pesta konglomerat, minumnya tebu, gak ada. Pasti minumnya wine yang mahal, champagne. Harusnya tebu itu ada bahan pengganti. Tapi Tuhan tetap milih tebu, lu jangan ganti itu. Orang yang diurapi pasti semakin rendah hati. Jangan percaya a bit, orang yang diurapi itu, wah, semakin tidak accessible, semakin tidak approachable. Not true. Semakin padi itu matang, semakin menunduk, ya kan? Kalau kita menanjak ke atas kan semakin badan kita juga menunduk. Barang siapa membusungkan dada pasti gelundung ke bawah. Orang yang diurapi pasti akan semakin rendah hati. Dan kalau kita mau diurapi lebih, harus semakin rendah hati. Jadi ini telur dan ayam saling berlomba, mana dulu. Diurapi dulu baru rendah hati, atau rendah hati dulu baru diurapi. Dua-dua. Orang yang diurapi akan semakin rendah hati. Itulah sukses yang dari Tuhan, susah payah tidak mengikutinya. Jangan buat susah. Kalau kita semakin dibuat sukses sama Tuhan, dibuat besar atau dibuat berhasil, makinlah rendah hati. Jadi orang itu biasa aja, yang penting urapannya luar biasa. Jadi orang itu biasa aja, yang penting buahnya, yang penting pengaruhnya. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang namanya tetesan kesombongan di dalam bahan pengurapan. Kalau ada satu orang diurapi lalu dia sombong hati, baik diurapi bisnisnya, diurapi pelayanannya, dia semakin menyombongkan diri, semakin angkuh, itu bukan dari Tuhan. Itu juga bukan karena urapannya dia korsleting. Memang urapannya, lalu dia jadi sombong karenanya. Tapi lihat ya, hitung sama jarimu, hitung jam atau hitung minggu atau bulan. Bentar lagi dia jatuh. Orang yang sombong adalah pangkal kejatuhan. Dan ingatlah, it's got nothing to do with the anointing. Jikalau seseorang itu angkuh. Tidak ada hubungannya dengan Roh Kudus jikalau seseorang itu sombong. Tidak ada hubungannya. Ingatlah selalu, when God anoints you more, kalau Allah mengurapimu lebih, makin rendah hati. Dan semakin kau rendah hati, karena firman Tuhan berkata di surat Petrus, barang siapa merendahkan dirinya di bawah tangan Tuhan yang kuat, Tuhan akan tinggikan. Rendahkan di tangan Tuhan kuat supaya Tuhan tinggikan. Semakin rendah hati, semakin kau akan diurapi. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mau lihat gereja kita juga semakin dipakai Tuhan, kita mesti semakin rendah hati, semakin humble. Siapa yang datang ke sini diantarkan asyir, kalau Anda mau dapat berkat di dalam hadirat Tuhan, pulang membawa pengurapan, be humble juga. Jangan pernah kita geger di pintu dan berkata, gak tahu ya saya siapa. God doesn't appreciate that attitude. Sikap hati seperti itu tidak bisa membawamu jauh dalam rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya kita semua di sini suruh latih melayani. Gak peduli siapa adalah apa di dunia kerja, semua melayani. Malam-malam nanti gini tuh saya sering terharu kalau melihat volunteer-volunteer. Pulang gitu ya jemaat tinggal pergi. Mereka angkat-angkat, masih angkat-angkat apa namanya itu yang tiang-tiangnya itu loh yang menjadi divider, apa namanya? Ya, gak tahu namanya apa itu, kursi-kursinya segalanya. It's good for you untuk melayani, karena dalam pelayanan ada pengurapan untuk hidupmu. Kayaknya melayani umat Tuhan, angkat-angkat. Anda sedang diurapi malam hari ngelembur-lembur oleh Tuhan. Waktu Anda taruh gitu, besok di bisnis pengurapanmu dikeskan. Tidak sadarkah Anda, gereja adalah tempat cat-cacan, dicat sama Tuhan. Jeripaya keringatmu itu tidak merasa sia-sia. Itu semua akan dicackan ke kartunya Tuhan, besok dikeskan.
Tuhan wire malam ini Anda investasi di rumahnya, besok Anda melihat investasi itu kembali dalam penyertaan Tuhan di rumahmu. Amin Bapak Ibu. Mari kita pahami how the anointing operates. Tebu. Lalu gak hanya tebu yang baik 250 shikal. Ayat 24, dan kayu teja 500 shikal ditimbang menurut shikal kudus. Dan minyak zaitun 1 hin. Ada 2 lagi ingredient, ada lagi 2 bahan. 1 kayu teja. Kayu teja di sini cassia wood, C-A-S-S-I-A. Cassia wood itu seperti oak tree, seperti pohon apa namanya itu oak. Aduh saya nggak tahu bahasa Indonya. Tapi kayu, ya kayu teja. Kayu teja itu, kayu teja, cassia wood itu kuat dan tahan lama. Orang kalau diurapi Tuhan itu tekun. Seringkali yang kita asosiasikan dengan urapan adalah sesuatu yang instan. Iya sih. Karena orang kalau diurapi Tuhan pasti signs and wonders and miracles. Tanda-tanda heran akan menyertai hidupnya. Tak terkecuali mujizat demi mujizat akan menjadi biasa di dalam kehidupan orang itu. Aneh ya, sebuah bisnis yang diurapi Tuhan. Seperti Obed Edom akan ada penyertaan tiba-tiba seluruh householdnya, seluruh rumah tangganya diberkati. Akan ada penyertaan Tuhan. Namun demikian sadari nggak, banyak orang mengira bahwa pengurapan itu selalu arahnya ke arah instan. Kalau Anda baca baik-baik di sini, ternyata salah satu bahan ingredient pengurapan adalah kayu teja 500 shikal. Tuhan ajari kita, ada nilai tekun dalam pengurapan. Kayu teja adalah kayu yang tahan lama, tahan musim, tahan kemarau, tahan hujan, dan kuat. Kayak kita gini, kayu jati. Peti yang bagus dari kayu jati. Orang-orang zaman kuno apalagi, wah rumah saya ini jati semua kayunya. Wah seperti sudah garansi. Tahu nggak? Kalau Anda diurapi, Anda pasti tekun. Orang kalau diurapi tidak bisa kecewa. Sadarkah Anda? Seperti ada pelumas tidak bisa digores dengan hasil negatif di hidup ini. Nggak bisa. Anda lihat kalau orang itu ada pengurapan, orang itu tidak bisa kecewa sama Tuhan. Dia tidak bisa kecewa sama dirinya, tidak bisa kecewa sama kehidupan. Tidak bisa putus asa, dia belajar boleh, dia bertobat dari kesalahan, oke. Tapi nggak pernah ada roh putus asa dan roh kekecewaan dalam hatinya. Karena orang yang kena urapan seperti kepala Harun juga kena urapan, imam nabi dapat pengurapan yang sama, raja dituangkan. Otomatis tertular dengan bahan daripada urapan di sini adalah kayu teja. Orang yang diurapi pasti tekun. Sekalipun belum lihat mujizat. Makanya kalau saya menghadapi suatu kondisi di dalam hidup saya, dan saya tahu ini bakalan lama, saya akan minta Tuhan urapi saya khusus untuk itu. Lord anoint me for this. I need your anointing. Urapi aku Tuhan. Urapi saya untuk tugas ini. Dia akan tekun. Bapak Ibu Saudara, urapan tidak selalu menuju ke sesuatu yang instan. Malah justru urapan di sini mengajarkan kita ketekunan dan kesabaran. Dan kalau kita tekun dan sabar, urapan kita akan bertambah-tambah. Yang terakhir minyak zaitun 1 hin. Minyak zaitun di sini itu, orang Israel paling suka minyak zaitun, olive oil. Apa-apa pakai olive oil. Katanya ya, di Israel nggak ada kolesterol. Katanya, saya nggak tahu ya, saya nggak rekomendasi apa-apa, saya juga tidak endorse apa-apa. Tapi mereka bangga dengan zaitun. Pohon zaitun itu kan bisa lama, ratusan atau ribuan tahun. Dan dia kalau mau berbuah, dia tunggu. Ini juga bentuk kesabaran dan ketekunan. Pohon zaitun tidak sama dengan rumput. Rumput itu sekarang ada, besok layu. Pohon zaitun itu untuk berbuah, dia butuh puluhan tahun. Kadang-kadang puluhan tahun. Nanti tahun kesekian, barulah dia menghasilkan buah-buah yang matang. Minyaknya bagus. Ya, pohon zaitun itu juga digambarkan seperti anak-anak kita di kitab Mazmur. Anak waktu kecil masih belum bisa kita lihat gunanya apa, merepotkan iya. Tapi lihat ya, kalau anak kita didik benar-benar, kalau kita punya visi anak kita seperti tunas pohon zaitun. Nanti waktu mereka 30-40, mereka meringankan kehidupan Anda. Waktu mereka umur 20 aja, 30-40. Meringankan ketika zaitun itu menjadi pohon yang matang,
dia keluarkan minyak. Nah, minyak zaitun ini orang Israel suka masak, enggak tahu, mungkin enggak boleh dimasak ya, mungkin yang virgin, extra virgin, saya kurang ngerti. Tetapi minyak zaitun ini sama orang-orang Israel diminum gini loh, sebelum makan pagi hari. Katanya sehat, saya enggak rekomendasi. Ini kata mereka, saya enggak tahu. Tapi minyak zaitun dipakai tuh, dan enggak tanggung loh, yang lainnya berapa sikal-sikal, tahu enggak minyak zaitun ini 1 hin. Hebat enggak untuk membuat pengurapan itu dibutuhkan minyak zaitun, suatu zat pelindung dan pelumas, 6 liter, 1 hin itu 6 liter. Wah, urapan itu pakai 6 liter minyak zaitun. Enggak overdosis kah? Enggak. Kalau menurut orang Israel minyak zaitun enggak bisa overdosis karena minyak baik. Apa maksudnya minyak zaitun? Jaga hati dengan segala waspada. Pengurapan itu enggak long term. Hadirat Allah selalu di sana, pengurapan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Pengurapan itu bisa ditambahkan. Waktu kita setia dalam perkara kecil, kita diberi perkara besar. Dan setiap kita jalan dengan Tuhan itu urapan akan ditambah-tambahkan. Tapi satu hal yang kita tidak pernah overdosis adalah menjaga hati dalam segala kewaspadaan. Minyak zaitun adalah bentuk minyak yang punya khasiat kesehatan. Kata orang, bahkan kalau sampai ada batu apa di dalam tubuh kita itu bisa licin keluar semuanya, nggak akan ada yang gituan. Minyak zaitun di sini dikasih sama Tuhan sebagai bahan urapan untuk menunjukkan bahwa urapan sekali diberi harus dijaga dengan segenap hati. Saya bisa kehilangan urapan saya loh. Saya bisa. Saya tidak bisa kehilangan Tuhan. Tuhan setia ketika saya tidak setia. Kalau saya dipukul saya nggak mau begitu. Kenapa saya harus seperti keledai yang harus pakai tali les dan kekang. Tetapi kita bisa kehilangan pengurapan kita. Kita bisa. Yang penting pokoknya saya harus jaga. Kalau saya sudah diurapi untuk sesuatu, saya harus jaga hati. Jangan jaga hati sekali-kali, jaga 6 liter dalam kewaspadaan. Orang bilang jaga ginjal atau berapa, minum berapa liter sehari? Kebanyakan juga nggak boleh katanya. Satu hari kita harus minum berapa liter ya Pak? 3 ya? 8 liter. Minum 8 liter kan saya jadi akuarium. Ya berapa? 2, 3. Kebanyakan nggak boleh kan. Orang yang kandungan airnya banyak nggak boleh terlalu banyak minum. Katanya. Saya dibilang nggak boleh terlalu banyak karena saya suka minum air. Ya. Katanya minum air harus sedikit-sedikit. Yang darahnya kental apalagi. Kayak gitu-gitulah nggak tahu lah nih kesehatan seperti apa. Mau nggak mau kan kita harus bicara yang gituan. Karena ini kan bicara tentang bahan. 2-3 liter itu jaga ginjal. Hati itu 6 liter jaganya. Bukan air. Bukan minyak zaitun sungguhan. Minum 6 liter minyak zaitun kelempokan kita. Maksudnya secara rohani. Jaga hati itu gak bisa overdosis. You jaga ginjal 2-3 liter. Jaga darah, jaga hati 6 liter. Genjot, urapan itu gak usah bingung tentang hasil akhirnya, itu urusan Tuhan. Urapan itu gak bingung dengan orang lain kecuali kita terbeban. Makanya orang yang diurapi gak punya waktu untuk gosip orang lain. Sebab orang yang gosip gak akan diurapi. Kalau saya mulai gosip ya, urapan saya akan turun. Coba lihat nanti ya, apapun yang saya sampaikan tidak akan as sharp. Tidak akan tajam lagi. Dan tidak akan ada kuasa yang menyertai. Karena saya sebagai pengkhotbah, Anda sebagai apa, tentukan sendiri. Gak akan ada waktu untuk gubris orang lain yang gak perlu. Kalau sampai saya gubris urusan orang lain, kalau kita harus mengurusi urusan orang lain atau jadi busybody, itu karena tugas. Karena tugas. Karena appointment kita. Karena tugas kita. Karena untuk saya jaga nir dan ginjal rohani saya sendiri alias jaga hati aja saya butuh 6 liter kok. Seperti minyak. Di tangan gadis-gadis bodoh dan gadis-gadis bijaksana, di tangan gadis bijaksana untuk pelitanya minyaknya sendiri pas-pasan. Diminta sama yang bodoh, gak bisa. If you want to be anointed, you must focus on your job. Fokus pada pertumbuhan rohanimu.
Fokus jaga hatimu, jangan kena kepahitan. Fokus jangan kena hawa nafsu. Fokus yang bujangan atau yang menikah, jaga. Udah gak usah bingung, urapanmu akan bertambah. Dan urapanmu itu akan mengubahkan orang. Hari ketika Tuhan bilang sama saya, kamu akan diurapi. Hari itu juga saya mendapatkan baptisan Roh Kudus. Saya masih ingat dalam minggu ketika saya dilawat sama Roh Kudus ketika saya berada di Kanada. Itu seringkali saya dapati keluar dari kamar saya, orang lain dilawat Tuhan. Di luar. Saya dilawat Tuhan di dalam kamar, itu keluar. Bukan karena saya hebat, bukan. Ini semua adalah urapan, bukan kitanya. Kitanya ini hanyalah bejana. Saya tahu urapan Tuhan itu gak perlu dibantu, dia akan bekerja melalui hidupmu. Tugasmu hanya jaga hati. Yesus ngomong begini sama saya waktu saya baru kenal beliau. Waktu awal-awal saya baru jalan dengan Tuhan masih baby rohani. Philip Mantova, jaga saja hatimu, sisanya adalah urusanku. Fokus Bapak Ibu. Jikalau Anda mau dipakai Tuhan, fokus. Jangan kepo. Jangan kepo rohani. Bahkan itu kebawa-bawa ke sifat loh. Kalau kita orang Indonesia ya bedanya kalau di luar negeri nggak pukul rata sih. Tapi orang Indo lebih begitu. Bandingkan dengan orang bule aja beda. Orang bule itu cuek-cuek sekali. Cuek gak peduli, dia gak lihat. Atau kalau mungkin di tempat-tempat yang lebih ramah seperti di Kanada, di New Zealand gitu ya. Kalau lewat orang-orang baratnya paling kalau mereka lihat itu hai gitu. Padahal gak kenal. Tapi itu pun mereka gak mempedulikan Anda. Tapi kalau orang Asia juga, orang Indonesia beda. Kalau kita lihat itu kita ke bawah-bawah, kita komentari atas ke bawah. Padahal kita gak kenal. Dan mau gak tahu ya, mau gak mau ya, orang kalau semakin diurapi, yang gitu-gituan pun akan sirna loh. Sampai latah secara budaya, kepo yang kita bawa itu hilang-hilang sendiri. Karena orang yang semakin diurapi, akan semakin fokus pada kehendak Tuhannya. Akan fokus pada kehendak Tuhan, bukan pada orang lain. Dan kalau memang harus fokus pada kehendak Tuhan untuk orang lain itu karena peduli. Bukan karena dia ingin mencampuri. Saya ngerti sekarang, wow 6 liter. Nah ayat yang ke-25, haruslah kau buatlah semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. Suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Tulis 3 poin sederhana, oke? Urapan penuhiku ada 3 tipe pengurapan. Kalau saya baca rangkumkan dari perjanjian lama saja, saya temukan. Apalagi di dalam terang perjanjian baru ketika kita semua menjadi imam matrajani. Pertama disebut sebagai the believer's anointing, urapan orang percaya. Setiap orang percaya ada pengurapan dari Allah. Itulah sebabnya orang-orang Kristen anak Tuhan yang sudah lahir baru gak usah takut ke WC sendirian. Kecuali kalau memang daerah rawan ya jangan ke sana. Tapi kalau bicara tentang kuasa setan, setan terbatas kerjanya dalam hidupmu. Anak kecil aja, anak kita, dia bisa diganggu hari-hari ini ya. Sejak pandemi saya menemukan bahwa ada banyak anak yang punya sebuah fenomena yang kurang bagus. Anak-anak yang tiba-tiba lihat alam roh. Beberapa yang sudah saya doakan, saya tutup mata rohani ya. Terhadap yang gitu-gituan. Anak itu gampang diganggu. Kenapa? Anak itu belum terbentuk kognitifnya. Dia belum berhikmat. Tapi dia gak bisa dijamah sama setan kalau dia adalah anak Tuhan. Atau dia adalah anaknya anak Tuhan. Iman masih ikut mama, iman masih ikut papa. Dia masih dompleng karena dia belum buat keputusan. Jadi ada perjanjian dengan Tuhan. Saya toh yakin. Anak kalau bayi itu di dalam perlindungan covenant papa mamanya. Perjanjian papa mamanya dengan Tuhan. Tapi anak gak bisa forever gitu, makanya didiklah mereka dalam takut akan Tuhan. Supaya nanti besarnya mereka gak tinggalkan jalan. Cepat lambat anak harus buat keputusan sendiri ya kan. Makanya kita punya masa-masa di mana kita didik anak itu minta pengurapan Tuhan, anoint me. Anoint me for parenting. Kalau kita memang mau diurapi untuk parenting ya kita jangan busybody dengan orang lain. Urusi anak tetangga, kecuali kalau memang kita adalah kakak-kakak di gereja anak. Atau kita peduli untuk mendoakan dan melayani. Kalau enggak, jangan campuri. Fokus aja Anda belajar tentang parenting, belajar dari Alkitab, belajar di khotbah-khotbah gembala. Tingkatkan pengetahuanmu di sana. Ada kayu bakar, ada api. Anak kecil itu gak bisa dijamah sama setan. Anak-anak kita. Gak bisa.
Tapi bisa diganggu, karena mereka belum tahu. Makanya ajari anak-anak kalau sudah bisa ngerti. Kalau kamu lihatannya enggak, tengking aja, mama enggak mau masuk ke rumah, mama di situ ada hewan 3 mata. Itu anak jangan dikira gila, mungkin dia lihat sungguhan. Saya curiga anjing aja kadang-kadang bisa lihat kok. Setan itu memang pecundang, dia memang suka mengganggu yang tidak bisa melawan dia. Meskipun lebih pangkat, karena setan dalam malaikat jatuh, itu adalah anaknya anak Tuhan. Ajari, tapi kalau anaknya terlalu kecil gak bisa tengking-tengking segala. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Saya doakan beberapa anak kayak gitu selama pandemi. Supaya ditutup. Bisa lihat itu, seperti ada mata bisa lihat. You know every believer has an anointing. Ada punya pengurapan, punya perlindungan. Kita diurapi dengan basic dulu. Kalau asuransi itu, asuransi basicnya itu ada. Kita punya. Anak kecil itu gak bisa dikalahkan sama santetan, gak bisa. Kalau rumahnya, keluarganya tidak buka celah, ada selingkuhan lah, ada penyembahan berhala, gak bisa diguna-guna. Anak Anda sekalipun kecil gak bisa diapa-apakan sama setan. Pengaruh buruk lain cerita, gak perlu setan. Kalau kita kasih HP terlalu dini, dia lihat internetan, ya lain cerita, itu buka celah. Buka celah bisa dibuka sendiri. Setan gak bisa menyerang dari luar sebenarnya. Kecuali dibukakan pintu dari dalam. Hati-hati apa yang kau izinkan terhadap anakmu. Saya ngomong gini dengan satu tujuan, bahwa even children are anointed. Jadi jangan takut. Setiap orang yang percaya pada Yesus itu ada perlindungan yang sangat dasar. Dia punya pengurapan dasar, believer's anointing. Dan itu believer's anointing juga melindungimu dari pengajaran sesat. Di 1 Yohanes dikatakan, kamu tidak perlu guru untuk mengajarimu, sebab di dalam dirimu ada pengurapan dan kamu tahu membedakan mana pengajaran benar, mana pengajaran salah. Ada basic anointing, itu pelumasnya, ada minyak zaitun yang tidak kelihatan. Misalkan, siapapun di atas sini, saya nggak akan izinkan sih, saya sebelum naik ke sini itu saya selalu berlutut di depan Tuhan, karena di depan ini adalah suci. Siapa yang kami izinkan naik ke atas, semoga kami tidak pernah kebobolan. Jikalau kami kebobolan, pasti kami habis itu akan tahan. Tapi kita akan selektif siapa yang berbicara di atas mimbar kita. Bukan semata-mata terkenal atau menarik, pasti ada di sana. Kalau tidak bisa menambahkan sesuatu yang kudus dalam kehidupan jemaat yang kita cintai dan gembalakan. Tapi misalnya korsleting terjadi. Kalau ada orang di sini mengajarkan Yesus bukan Tuhan, Yesus itu ciptaan. Langsung semua alarmnya nyala. Dari basic anointingmu. Langsung alarmnya. Semuanya berkata, loh kok gini pendetanya. Gak bisa umat Tuhan semudah itu disesatkan. Orang yang jalan dengan urapan, dia bisa membedakan sendiri. Gak usah banyak bicara, itu juga menjelaskan kepada kita. Kalau kita disalahi, difitnah, gak usah terlalu sibuk pembenaran diri. Secukupnya, sisanya itu ada urapan. Orang yang hatinya benar akan tahu sendiri benar itu apa, salah itu apa. Akan tahu sendiri. No one can fool you. Saya sebagai gembala ngajarkan gini, Anda bisa teguh karena Anda tahu saya memberitakan firman. Kalau saya salah, Anda pasti tahu. Basic anointing di surat Yohanes. Sebab itu kamu tidak perlu guru. Bukan berarti tidak perlu diajari. Karena di dalam jawatan yang ada dalam tubuh Kristus di kitab Efesus, ada yang namanya jawatan guru di samping penginjil, rasul, nabi. Tapi maksudnya tidak perlu orang memberitahu mana benar mana salah. Tapi ilmu kita ditambahkan lewat guru-guru yang diurapi. Amin Bapak Ibu. Urapan believers itu penting sekali. Dan ini bisa hilang gak? Yudas Iskariot. Dia jual Yesus ya bisa. Itulah sebabnya ketika hatimu dikejar sama Roh Kudus berbuat sesuatu yang salah atau ngomong sesuatu yang salah atau mikir yang salah. Ketika nuranimu lembut sekali lalu dituduh, cepat kembali. Kalau Tuhan bicara sekali, terus sebulan, terus setahun ditolak, lama-lama kebal ini hati. Makanya ada beberapa orang, kata Ibrani, yang pernah mengecap karunia sorga. Waktu murtad, tidak bisa kembali lagi. The believer's anointing is the most precious anointing. Urapan yang paling berharga. Jangan kehilangan itu. Itu yang melumasmu sampai ke sorga. Makanya itu jangan izinkan sampai nurani kita itu mati. SIM itu kalau mati lebih repot ngurusnya. Paspor dan visa. Ya kan? Mobil juga sama. Kalau lagi apa namanya lagi banjir atau apa, digas terus katanya ya kan. Jangan sampai dia
Apapun yang sampai udah susah untuk di jump start lagi. Udah bisa. Jangan sampai satu dotmu itu ketika dulu orang tua mengandung kita, mungkin zaman sebelum USG dan segalanya, sekarang kan sudah sangat high tech, bisa lihat berapa D, ya 4D, 5D, 6D. Bisa lihat itu loh, denyut jantung yang pertama muncul sebelum kepala, rambut kita ada, mata, kuping, hidung, telinga, semuanya. Itu ada satu itu loh yang gini loh geraknya. Det, det, det. Itu bukan jantung, orang bilang itu jantung, come on. Jantungnya belum ada. That's your conscience. Itulah rohmu, nuranimu. Det, 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 det. Waktu saya lihat itu pada anak saya, I saw their spirit dan saya berkata, thank God, makanya jangan diaborsi. Waktu saya lihat di perutnya istri saya dikasih begini, saya melihat det, det, detak jantungnya katanya. That is the conscience of man. Disitulah Tuhan taruh waktu kita lahir baru. Itu dihidupkan sama Tuhan oleh Roh Kudus. Just, itu jadi urapan kita. Conscience. Nurani Roh Kudus di dalam diri kita. Jaga please. Urapan kedua. Masih ikut sama saya ya ini ya. Masih bisa mengikuti ya. Urapan priestly, the priestly anointing atau urapan seorang imam. Apa itu urapan seorang imam? Jangan ada di sini papa yang merasa kurang rohani. Kalau Anda adalah ayah, papa, suami dalam rumah tangga, otomatis you diurapi jadi imam di keluarga itu. Nggak tentu bisa khotbah, baca Alkitab juga terpatah-patah, doa juga doa makan aja, nervousnya setengah mati. Nggak apa-apa, look upon your anointing. Lebih baik ayah yang berfungsi meskipun tertati-tati daripada ayah yang main aman, tidak mau berfungsi demi untuk gengsi. Lihat, hargai urapanmu. Urapan imamat. Priestly anointing, urapan seorang imam itu urapan seorang pejabat. Kalau Anda menjabat, your appointment is your anointment. Penunjukanmu adalah pengurapanmu. Jadi otomatis misalnya sekarang, saya gembala sidang. Ada pengurapan di dalam pos saya ini. Dan kalau saya bukan lagi gembala sidang, urapan itu nggak saya bawa. Itu urapan untuk tugas jabatan saya. Itu urapan untuk itu. Makanya Tuhan berkata kalau ada seorang pemimpin yang salah, jangan kita entertain, tapi lewat 2-3 saksi kita ngomong baik-baik lalu kita urus dengan profesional. Karena yang kita takuti adalah sembrono. Memang betul tidak boleh mengkultuskan. Kalau memang ada orang salah nggak bisa tutup mata karena dia diurapi, nggak boleh. Tapi juga nggak boleh kita itu semena-mena. Karena setiap jabatan itu ada pengurapannya. Misalnya, orang tua salah pun. Nah kalau kita pukul kepalanya, sekalipun kita benar kan kita salah di mata Allah. Karena pada jabatan orang tua yang terburuk pun, dia tetap ada orang tua. Ada pembelaan Tuhan untuk posisinya. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Presiden juga sama. Atau negara, hormatlah pada pemerintah, tunduklah. Itu ada. Mau yang salah pun, yang korupsi pun, ada jalannya. Ada jalurnya. Tapi jangan kita itu main cara kauboyan, main cara preman. Nggak boleh. Semua itu ada jalannya. We have to respect positions. Kita harus mengerti itu. Urapan imam itu berarti misalkan kalau sekarang yang Asyir tadi terlibat dalam pelayanan, itu ada urapan di dalam pelayananmu. Ya, yang ketiga terakhir. Ya. Yang kedua the priestly anointing, ketika the kingly anointing, urapan seorang raja. Nah, yang ini beda. Ini urapan untuk yang sudah setia, jam tim terbangnya tinggi dan mahir. Urapannya Daud beda banget dengan urapan Salomo. Daud suruh bangun kayak gitu, infrastruktur nggak mampu. Urapannya Bani Korah, urapannya pemazmur-pemazmur yang di sana, yang di kitab Mazmur, lihat itu lain lagi dengan urapannya Benayah, lain lagi dengan urapannya Triwirah. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya mengatakan ini, yang ini luas. Listen. When you're good in something and you're faithful to God. Kalau Anda terpanggil sesuatu dan bagus di situ dan Anda setia pada Tuhan di sana dan mencari wajah Allah. Dan sungguh-sungguh mendekat pada Tuhan dan fokus di situ. Lama-lama Anda punya keplek yang tidak kelihatan.
Ada jabatan di sana. Ada kepleknya di sana. Anda jadi mahir di situ. Anda jadi mahir. Jadi punya urapan yang orang lain tidak miliki. Misalnya kalau di dalam dunia kelepasan, orang pelayanan. Kenapa ya ada orang tertentu? Jangan iri sama mereka. Jam terbang itu perlu. Seperti Yesus datang ke Gerasa, baru ketemu, belum keluar-keluar. Itu setannya datang dan berkata, ada apa urusanmu dengan aku? Usir aku ke babi. Tapi kita kalau datang ke Gerasa, kita jadi babi pun mereka tidak mau keluar dari orang itu. Yesus baru menginjakkan kaki. Ada kepleknya di sini. Ada identitinya. Mengapa? Karena Yesus sangat fokus pada misinya. What are you good at? Orang kalau diurapi Tuhan membuat lagu misalnya. Kita ngarang-ngarang, nggak bisa-bisa. Dia jalan di mall tiba-tiba dengar detakan lagu tertentu padahal bukan lagu itu. Tek, keluar liriknya. Gampang ya, natural. Karena sudah jadi keplek buat dia. Sudah jadi identitas. Dan mendarah daging. Haji gitu aja nyanyi. Kita nyanyi aja fales. Kita bersin aja fales. Mereka bersin membuat lagu. Jangan iri dengan orang itu. Jangan coba tiru. Karena memang Anda tidak dipanggil, diurapi untuk jadi seniman. What are you good at? Tanya sama Tuhan. Minta Tuhan urapan bertambah-tambah di sana, setialah. Lalu kalau Anda diurapi di situ, mintalah hasil. Always ask for result. Bukan berarti kita jadi orang yang orientasinya hasil ya. Nanti dikit-dikit kecewa sama Tuhan. Karena urapan itu cassia wood atau kayu teja harus tekun dan sabar. Namun demikian, it is okay untuk minta hasil. If you anoint me in preaching, kalau saya diurapi Tuhan untuk berkhotbah, lalu tidak ada buah, mungkin saya perlu tanya lagi. Apakah saya diurapi di sana? Kalau cuma 1 bulan ya mungkin tantangan. Tapi kalau 10 tahun, ya saya ngerti ada perkecualian. Banyak hamba-hamba Tuhan di perjanjian lama itu, Yeremia contohnya, gak satu pun tobat kan? Tapi kan hari ini dia berkhotbah kan, jelas-jelas pengurapannya. Jadi kanonikal Alkitab kan, kitab Yeremia itu dibaca oleh seluruh miliaran orang. Gak mungkin lah gak ada hasil. Gak ada hasil waktu itu, tapi kelihatan dampaknya. Powernya ada. Cuman kalau Anda merasa di bidang tertentu, gak ada hasil di sana dan gak ada buah, gak ada penyertaan Tuhan, tidak ada pewahyuan, tidak ada pembelaan, mesti tanya lagi. Benar gak Anda diurapi di sana? Berapa banyak orang memaksakan diri jadi pendeta? Tanggung, ada seorang artis ngomong sama saya, bro gimana saya, orang-orang bilang semua suruh jadi pendeta. Saya bilang kalau kamu jadi pendeta, saudaraku, kamu akan menjadi salah satu dari pendeta-pendeta yang sudah ada, bahkan mungkin kamu biasa. Tapi di mana bidangmu sekarang, kamu setia sama Tuhan karena kamu jadi satu-satunya yang bisa main film begini, begitu, yang punya talenta begini dan begitu. Untung dia nurut. Jangan paksakan dirimu jadi orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara, saya tidak diurapi di posisi Anda. Saya tidak diurapi jadi dokter gigi. Kalau saya jadi dokter gigi, nanti mulutnya menganga terus saya khotbahi. Enggak saya cabut-cabut karena saya urapannya adalah khotbah. Dan dalam urapan saya, dalam berkhotbah, saya mau semakin diurapi, semakin banyak buahnya. When God anoints you di dalam satu bidang, ingat 3 kata ini dalam bahasa Inggrisnya, ask for results. Mintalah Allah menunjukkan kemuliaannya, mintalah Allah menunjukkan hasilnya. Amin. Jangan paksakan dirimu untuk sesuatu yang tidak ada panggilan di sana. Kalau Anda dipanggil di satu tempat, jangan hengkang, jangan coba-coba, jangan tidak konsentrasi ke kiri kanan, fokus di situ sampai mati. Bisa ditambahkan, tapi fokus di sana dulu. Amin Bapak Ibu, semoga jadi berkat buat Anda. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Semoga lebih jelas ya urapan itu apa? Haleluya. Silakan bangkit berdiri dulu. Saya boleh tanya nggak di sini yang belum terima, belum bisa berbahasa roh, angkat tangan. Oh ada ya? Oh praise the Lord. Kita hampir Roh Kudus ya. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mengalir
dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Sekali lagi dari awal. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Bapak, Ibu, Saudara yang belum menerima bahasa roh bisa duduk. Yang belum berbahasa lidah duduk dulu. Yang sudah tetap berdiri. Sebentar kita akan berdoa pedang bermata dua. Saya akan tuntun yang duduk dulu untuk berdoa, yang lain mengikuti untuk mendukung mereka. Pengurapan Tuhan yang dasar salah satunya dalam kehidupan kita untuk menempuh suatu tuntunan Roh Kudus yang lebih adalah baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Saya rasa itu masuk di dalam karya Roh Kudus berikutnya setelah kita diselamatkan. Kalau Anda belum, ini sangat melengkapi Anda. Saya percaya bukan percuma Allah mencurahkan Roh Kudusnya kepada Petrus. Saya ajak kita berdoa, kalimat demi kalimat saya nggak bisa ajari bahasa roh, tapi saya doa dalam bahasa Indonesia, Anda ikuti. Waktu saya berkata amin, dalam nama Yesus amin, kita semua berbahasa lidah. Dan saya berdoa, kita berdoa, minta Tuhan curahkan rohnya. Dan yang duduk pun akan berbahasa roh. Dan jikalau Anda mulai berbahasa roh, Anda bisa langsung berdiri menyusul mereka yang sudah menerima bahasa lidah sebelumnya. Paham ya? Setelah nanti saya berkata amin, kita berbahasa roh semua. Ketika Anda mulai merasakan, Anda mulai berbicara dalam bahasa yang baru. Anda tidak tahu apa artinya, tapi hati Anda menggebu. Ada damai sejahtera, ingin jadi saksi dan bisa berdoa. Anda mulai berbicara bahasa baru, misalnya lidahnya mulai bergetar. Itu tidak bisa dipura-pura dan saya tidak bisa buat itu terjadi. Itu semua nanti Tuhan Yesus yang membaptiskanmu dengan Roh Kudus. Dengan tanda berbahasa roh. Anda bisa langsung berdiri menyusul mereka yang sudah berbahasa lidah sebelumnya. Sementara waktu kita berbahasa roh, saya percaya mereka yang berdiri, pengurapanmu pun akan ditambahkan. Mari kita berdoa supaya masing-masing kita akan menemukan pengurapan-pengurapan kita dalam kehidupan ini. Dan setia. Amin. Ikuti saya berdoa, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sekali lagi, Tuhan Yesus saya haus. Tuhan Yesus saya haus. Tuhan Yesus saya lapar. Tuhan Yesus saya lapar. Saya percaya, saya minta.
baptiskan saya dengan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa lidah. Saya ingin jadi saksimu, saya ingin jadi pendoa, saya ingin memiliki kuasa untuk memberitakan Injilmu. Tuhan Yesus urapi aku, penuhi aku haus, aku percaya, aku minta dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Siap? Amin. Oh nama Yesus. Ina nama Yesus. Ina nama ya dalam ya sana namo. Shia nama ya nama ya sana namo. Shia nama ya sana nama ya sana namo. Iya nama ya se. Iya nama ya sana nama ya se. Iya nama ya para nama ya sana nama ya para terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Ina nama ya sana nama ya se. Oh ya ya sora nama ya sana nama ya se. Ina nama ya sana namo. Ina nama ya Pak. Anda lihat orang-orang yang duduk di dekat Anda, ulurkan tanganmu dan doakan mereka sampai mereka mendapat bahasa lidah. Mari kita minta pengurapan yang baru. Mari kita minta pengurapan yang baru turun. Setiap bejana yang kosong diisi. Terima Roh Kudus. Receive the Holy Spirit. Oh ya namanya siapa nama ya namanya si. Ina nama tagabaya para namanya si. Shiga para namanya si. Iya namanya sura namanya sana nama tagabaya para nama. Ina namanya sana namanya si. Ina namanya para namanya sana namanya. Lihat orang-orang di dekat Anda. Jikalau Anda sudah berbahasa lidah, lihat mereka yang duduk dan mulai ulurkan tanganmu. Kalau Anda kenal mereka, tumpangkan tangan dengan sopan. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, tumpangkan tangan dengan sopan. Doakan supaya teman-teman, adik-adik rohanimu itu kepenuhan Roh Kudus sekarang. Terima baptisan Roh Kudus dalam nama Yesus. Ya rabaya, siapa? Udah pada gaya siapa nama? Tidak pada gaya para namanya sih. Shigara labaya sandara labaya sandara labaya so. Ina labaya para labaya san. Ina labaya sandara labaya se. Shigara para labaya so. Mari kita berdoa. Mari kita goncangkan semua pertarungan iman untuk setiap kita mendapatkan curahan. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Receive the Holy Spirit. Uramaya para nama. Terimalah urapan yang baru. Receive the anointing. Receive the anointing. Receive the anointing. Terimalah urapan yang baru. Dalam nama Yesus, orang magamaya sih. Ina pada gabaya sana nama. Saudara yang duduk, yang barusan menerima bahasa roh, bisa langsung berdiri di tempat kalau Anda sudah menerimanya. Kalau Anda sudah menerima bahasa lidah barusan, Anda bisa bangkit berdiri. Yang sudah menerimanya waktu duduk, sekarang berdiri. Oh ya namanya sana. Jangan ragu. Belajar berserah. Haleluya. Receive the Holy Spirit. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang sudah menerimanya. Terus berdoa. Oh namanya pada namanya se, namanya so. Ina namanya sana, namanya sande. Ina namanya so, namanya sande. Ina namanya pada namanya sana, namanya ba. Ina namanya sana, namanya se. Ina namanya sana, namanya sana, namanya sana, nama. Oh, pengurapan Tuhan mengalir di tempat ini. Ada urapan untuk jemaat, ada urapan untuk orang percaya, ada urapan untuk setiap ayah, setiap ibu, setiap suami, setiap istri, setiap pelayan Tuhan. Ada urapan untuk profesimu, ada urapan yang akan meningkat dalam hidupmu, semakin mahir menjadi identitas. Terima urapan baru. Dimulai dengan baptisan Roh Kudus dulu. Terima urapan ini. Terimalah pengurapan ini. Receive the baptism of the Holy Spirit in the name of Jesus. Terimalah baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Oh iya, yang duduk tapi sudah menerima bahasa roh, lekas berdiri. Orang mata kabaya baru tidur air namanya suara nama. Orang mata kabaya saya tunggu sampai satu-satu yang duduk menerimanya. Ina marabada kabaya sana
Terima dalam nama Yesus. Receive the Holy Spirit. Terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima pengurapan dalam nama Yesus. Terus berdoa. Setiap orang yang duduk, yang masih mencari, yang masih meminta, percayalah, berserah, serahkan sama Tuhan. Belajar berserah penuh. Jangan izinkan semua keraguan menghalangimu. Terima kasih Yesus. Ora magabaya bara. Shiara labaya se. Inamara labaya so. Inamara labaya sana labaya se. Inamara labaya. Terima yang live streaming juga. Terima sekarang, live streaming, terima juga. Dalam nama Yesus, terimalah pengurapan yang baru. Receive the Holy Spirit. Terimalah Roh Kudus dalam nama Yesus. Terimalah baptisan Roh Kudus. Kami imani, kita imani, terimalah baptisan Roh Kudus. Dengan tanda berbahasa roh. Terima pengurapan yang baru. Ora magabaya sana namarama. Yudororororo magagaya sana namarama. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami. Mari kita semua bangkit berdiri sekarang. Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang, jamalah setiap hati kami. Jamalah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah sekarang. Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang belum menerima bahasa roh, jangan kecewa, jangan putus asa. Tetap tekun, tetap meminta kayu teja. Jangan lupa selalu sabar sampai sesuatu terjadi. Amin. Saya yakin bisa aja nanti pulang Anda dapatkan di kamar. Pokoknya kita sudah berdoa, yakinlah Anda akan menerimanya. Amin. Puji Tuhan. Kita